شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Siapa yang dia kepingin syafaat, salawat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang tahu akan tugasnya, untuk apa dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Allah ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, beribadat kepadaku. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan tidak menginginkan makanan dari mereka. Tetapi Allah Ta'ala menuntut kita untuk ibadat, mengabdi kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepada ibadat kita, tetapi karena kita yang butuh untuk beribadat dan mengabdi kepada Allah Ta'ala. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita umat Islam, kita berkeyakinan ketaatan kita tidak menguntungkan Allah. Ketaatan kita, sholat kita, puasa kita, ibadat kita tidak menguntungkan Allah, tidak memberikan manfaat kepada Allah, tetapi memberikan manfaat kepada kita, balik kepada kita manfaatnya. Dan kemaksiatan yang kita lakukan tidak merugikan Allah, tidak membahayakan Allah, tetapi merugikan diri kita sendiri, menghancurkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menggolimi Allah, kita menggolimi diri kita sendiri. Sehingga dikatakan zalamta wa ma illa li nafsika ya fata zalamta wa zulmun nafsi min agbahil wasfi. Kamu mencederai dirimu, dan mencederai diri sendiri adalah sifat yang paling tercela. Melukai diri sendiri dengan apa? Dengan kemaksiatan. Dengan kita melihat yang haram, berarti kita masang mata kita untuk disiram dengan api neraka besok hari kiamat. Dengan kita mendengar yang haram, berarti kita menyodorkan telinga kita untuk disiram dengan api neraka besok di hari kiamat. Dengan kita berucap yang haram, berarti kita mempersilahkan azab Allah untuk menimpa lisan kita. Begitu juga tangan kita dan kaki kita apabila digunakan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu adalah utusan dari kekafiran, adalah telegram dari kekafiran. Zaman dulu tuh, kalau ada orang mau datang, dia kirim telegram dulu, saya mau datang sebentar lagi. Nah begitu juga kekufuran. Sifat kekufuran itu sebelum dia datang, dia kirim berita, dia kirim kabar. Kabarnya adalah dengan munculnya kemaksiatan yang dilakukan hamba. Seseorang kalau dia udah terbiasa dengan dosa kecil, bakal terus menerus melakukannya, dan kelak bakal melakukan dosa besar. Dan dia akan terbiasa dengan dosa besar hingga dia akan ditimpa dengan kekufuran. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Idza adznaba al-'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtat sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan sebuah dosa dan dia tidak bertaubat, maka muncul titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia enggak taubat, titik itu bertambah hingga meliput semua hati. Nah itu yang disebut hijab di dalam hati manusia yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Diliput hati mereka dengan hijab tersebut. Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi sahibul Maulid, beliau bilang hujibu fahasbuhum al-hijabu azabu ya laitahum sami'un nida faajabu akafu ala kasbi dhunubi wa laita id akafu alaiha ba'da dhalika tabu fasayus'aluna 'anil dhunubi jami'iha wa 'alaihimu ba'da su'ali jawabu madza yufidu safal ma'ash wa ba'dahu ghusasul ma'ad wa kurbatun wa hisabu. Mereka terhijab dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan, terhijab.
Dan asal tahu aja, hijab, terhijab dari Allah itu adalah azab. Hijab itu adalah azab, waliyadzubillah min dzalik. Mereka menunggangi perbuatan dosa tanpa malu, tanpa sungkan, berbuat perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak mereka bakal dipertanggungjawabkan, bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang mereka lakukan. Sebab kalau di situ ada pertanyaan, maka harus ada jawaban. Allah bakal bertanya kepada hamba dan hamba akan menjawab kepada Allah, hamba akan menjawab kepada Allah taala jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Madza yufidu safal ma'ash? Kenikmatan hidup di duniawi apa enaknya kalau berujung dengan bencana, dengan siksa, dengan murka Allah besok di hari kiamat. Waliyadzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, idza mata mru'un faqad qamat qiyamatuh. Seseorang kalau dia meninggal dunia, maka telah datang kiamatnya dia. Kiamat seseorang datangnya kapan? Kiamatnya dia. Begitu dia meninggal, khalas, buat dia itu adalah kiamat. Kiamat sughra, kiamat kecil, kiamat yang besar nanti. Hari kiamat semuanya beramai-ramai. Gak ada satupun dari kita yang bisa absen dari padang kiamat tersebut. Semuanya kita akan hadir. Karenanya saudara-saudara sekalian, persiapkan diri kita untuk kematian tersebut. Sebab kematian gak ada jalan buat meloloskan diri. Mau yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, semuanya bakalan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap manusia akan mencicipi kematian. Semuanya bakal mencicipi kematian. Enggak ada jalan buat meloloskan diri untuk kematian. Allah taala berkata, berfirman kepada makhluk yang paling dicintai, yang paling agung, yang paling dikasihi, yang paling disayang oleh Allah taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala bilang kepada Rasulullah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu mayyit, kamu ya Rasulullah, ya Habibi, wahai kekasihku, wahai Rasulku, wahai Nabiku, kamu mayyit, calon mati, kamu akan mati. Mayyit yani gabilun lil maut. Mayyit yutlak ala man qad mat walam yamut lakinnahu gabilun lil maut. Mayyit itu adalah sebuah istilah yang diperuntukkan kepada orang yang bisa mati, baik dia sudah mati ataupun belum mati, disebutnya mayyit. Kalau sudah mati disebutnya mayit. Tapi kalau mayyit itu walaupun dia masih hidup, dia dapat julukan mayyit. Kamu adalah mayyit, calon mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka semuanya calon mati, termasuk kita di sini. Kita semuanya calon mati, kita semuanya mayyit. Lihat sebelah kanan kita muka mayat, sebelah kiri muka mayat, depan belakang kita semuanya muka mayat. Kita semuanya calon mati. Nah terus kalau kita sadari itu, baru kita sadar kita banyak ditipu, kita banyak dibohongin. Dibohongi oleh dunia, dibohongi oleh nafsu kita, dibohongi oleh hawa kita, dibohongi oleh dunia, oleh pernak-perniknya, dibohongi oleh harta, dibohongi oleh tahta, bahkan dibohongi oleh ambisi kita. Dengan ambisi kita, kita dibohongi, ditipu dengan itu semuanya. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Masing-masing bakal diganjar besok akan apa yang dia lakukan, diganjarnya hari kiamat. Enggak ada yang luput dari catatannya Allah, dari hitungannya Allah Ta'ala. Kita pernah berkata satu ucapan, satu perkataan, ada catatannya, ada datanya. Kita lupa, Allah Ta'ala ingat. Semuanya terdata. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang bikin satu titik kebaikan dia bakal lihat, yang membuat satu titik kejahatan ada, semuanya terdata, ada balasannya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu
hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Itu sehingga ketika dibagi-bagikan itu kitab catatan amal manusia, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrija lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dilihat catatan amalnya semuanya terdata, yang besar yang kecil semuanya terdata. Itu ulama Ibn Abbas, beliau mengatakan yang kecil senyuman, yang besar gah-gahah tertawa dengan suara, itu juga ada catatannya. Bakal ditanya, kenapa kamu ketawa, kenapa kamu tersenyum, kenapa kamu menoleh, kenapa kamu melirik, semuanya bakal ditanya, diinterogasi oleh Allah. Sebagaimana tadi dikatakan, wa alaihimu ba'da su'ali jawabu. Ada pertanyaan, harus ada jawaban. Kita udah siapkan belum jawaban kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mau berbohong, kita mau berdusta, maka Allah Ta'ala tutup mulut kita. Kita mau ingkar, mulut kita ditutup. Anggota tubuh yang kita pakai untuk maksiat itu yang bakal menjadi saksi kita besok di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini hari mulutnya kita stempel, kita tutup. Yang mau ingkar dengan apa yang dulu dia lakukan, ditutup tuh mulut. Tangan yang bicara, kaki yang bicara, kulit yang berbicara. Galu lijuludihim lima syahidtum alaina. Berkata itu manusia kepada kulitnya, kenapa kamu menjadi saksi, memberikan kesaksian yang bakal memberatkan kita, menjerumuskan kita semua di neraka. Maka kulit itu berkata, antaganallahu alladzi antaga kulla syai'. Yang bikin kita ngomong Allah yang mampu membuat bicara segala sesuatu. Allah mampu membuat ini daging yang dalam mulut kita nih, lidah mampu berbicara. Allah Ta'ala mengizinkan lidah berbicara, dia berbicara. Sebagaimana Allah Maha mampu membuat daging yang dalam mulut ini, lidah berbicara, Allah mampu membuat tangan berbicara, Allah mampu membuat kaki berbicara, Allah mampu membuat kulit dan seluruh anggota tubuh manusia berbicara dengan izin dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Kita banyak mikirin yang lain, tapi yang ini kita nggak pikirin, yang ini nggak kita pikirin. Kapan kita merenung, ini tangan saya udah maksiat apa aja yang udah dilakukan oleh tangan saya. Tangan saya udah menyelam yang bukan muhrim udah berapa banyak. Mata saya ngelihat yang haram udah berapa banyak. Kita nggak mikir itu, kita mikirin ini, mikirin berita, mikirin ini naik, ini turun, harga naik, harga turun, pemimpin naik, pemimpin turun, jenderal naik, jenderal turun. Semuanya dipikirin kecuali akhirat, kecuali dosa kita, kecuali kematian kita, kecuali nasib kita di lubang kubur di malam pertama kelak seperti apa. Itu yang absen dari pikiran kita. Semua hal duniawi kita pikirkan, tapi akhirat kita lalaikan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan standar kacamata pola pikir mizan. Mizan adalah tolak ukur sebuah pemikiran sesuai kacamata Islami yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, kita banyak menyangka ini beruntung, ini sial, ini sukses, ini gagal, ini menang, ini kalah, ini berhasil, ini tidak berhasil. Apa sih yang disebut berhasil? Apa yang disebut beruntung? Apa yang disebut sukses? Allah Ta'ala menyebutkan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah sukses, maka dia telah berhasil, maka dia telah beruntung. Apapun usaha yang kita lakukan, mau itu harta ataupun rumah yang kita bangun, pesantren yang kita punya, majelis yang kita bina, murid yang kita didik, harta yang kita miliki, uang yang kita kumpulkan, investasi yang kita tanamkan, itu bawa untung atau bawa sial? Kita lihat, kalau seandainya itu semua membuat kita jauh dari neraka, membuat kita masuk dalam surga, itu bawa untung, faqad faz. Tapi kalau gara-gara harta, tahta, popularitas, kita malah kejeblos dalam api neraka, membuat kita jauh dari surganya Allah Ta'ala, maka bawa sial. Tahta, jabatan yang membuat kita terjeblos dalam api neraka,
gagal masuk surga itu kegagalan yang hakiki, maka itu adalah tahta yang bawa sial, harta yang bawa sial, anak yang bawa sial, istri yang bawa sial, keluarga yang bawa sial, popularitas yang bawa sial, pengikut yang bawa sial. Waliyadzubillah. Hatta majlis membuat kita menjadi gagal masuk surga, terjeblos dalam neraka, bawa sial. Waliyadzubillah min dzalik. Majelis kayak gini nggak diadakan melainkan dengan niat salihah, yakni mengevakuasi manusia sebanyak-banyaknya dari api neraka, memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bawa keuntungan. Kalau seandainya ini semua yang kita lakukan membuat kita meraih ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, membuat kita dapat tempat di dalam hatinya Rasulullah, wallah ada keberuntungan yang hakiki. Kalau tidak maka itu adalah kegagalan. Waliyadzubillah min dzalik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terus apa yang diributin orang? Apa yang digembar-gemborkan orang? Apa yang membuat manusia menjadi heboh, membuat manusia jadi gaduh, membuat manusia jadi rusuh? Apa? Mata'ul ghurur. Pernak-pernik yang bikin orang, yang menipu manusia dari Allah, menipu manusia dari khusyuk, menipu manusia dari kelezatan sujud, menipu manusia dari kelezatan jawfil lail. Itu para wali-wali terdahulu mereka mengatakan, lau ya'lamu al-umara ma wajadna fi jawfil lail minan ni'am wal ladzah lajaladuna 'alaiha. Kalau seandainya para raja-raja mengetahui kelezatan yang kita rasakan saat kita tahajud, maka mereka akan menyiksa kita untuk merebut ini nikmat yang kita punya. Kalau bisa, cuma nggak bisa. Tidak bisa. Min ladzatin la tukayyaf wa la tusawwar bil afham gadzagaha man anaha wa ham fiha alladhi ham faza wa taba al mukhiffun wa nahnu arbab al atham nabni wa nahdim binana wa muntaha amri nahdam bisawf was-sawf taswif tamdil layali wal ayyam ayyamana qad taqaddat ala tamani wal awham wa kullu atin qaribun wal afiyah ba'da haskam. Itu disebutkan bahwasanya dalam qiyamul lail, dalam tahajud, kelezatan yang enggak bisa diungkapkan dengan akal manusia, kenikmatan yang enggak bisa diungkapkan oleh akal manusia. Demikian indah, demikian nikmat. Itu Sayyidina Junaid bilang, saya merasakan pahitnya qiyamul lail 20 tahun. Setelah 20 tahun baru saya merasakan kelezatannya selama 20 tahun hingga saat ini, kata beliau. Setelah perjuangan, mujahadah, mengekang hawa nafsunya. Sehingga orang-orang tersebut, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, saya ketemu dengan generasi di atas saya. Itu kalau malam baca satu ayat Al-Quran dalam sholat mereka, dalam tahajud, diulang-ulang sampai subuh. Diulang-ulang itu ayat sampai subuh, diulang-ulang. Begitu paginya kelihatan matanya bengkak, banyak nangis. Semalam tahajud baca satu ayat, sampai besokan harinya kelihatan bekas tahajud baca satu ayat. Tapi saya ketemu generasi sekarang, malam dia baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, pagi nggak kelihatan bekasnya. Nipu lagi, bohong lagi, mencaci maki lagi, keluar kata-kata kotor, nggak ada bekasnya Al-Quran yang dia baca. Syukur kalau masih dibaca, boro-boro kagak dibaca. Lebih sibuk sama koran daripada Quran, lebih perhatian dengan koron daripada Quran. Waliyadzubillah. Nah saudara-saudara sekalian, jangan sampai nih kehidupan duniawi membuat kita tertipu lalai dari tugas kita yang semestinya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bilang, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyak mengingat kematian. Beliau juga bilang bahwasanya fa innahu la yuzkaru fi qalilin illa katsarah wa la yuzkaru fi katsirin illa gallalah. Tidaklah kematian diingat, banyak diingat dalam sesuatu yang sedikit, melainkan menjadi banyak. Dalam amal ibadat yang sedikit, kalau kita ingat kematian, tuh amal ibadat jadi terpacu untuk diperbanyak. Dan tidaklah kematian diingat
dalam cinta duniawi yang banyak, cinta tahta, cinta harta, ambisi yang banyak, cita-cita yang banyak. Kalau banyak ingat kematian, melainkan menjadi sedikit, menjadi berkurang. Rasulullah bilang di dalam hadis, minasyaqa arba'ah. Tanda sial itu ada 4. Orang punya 1 sial, apalagi punya 4-4-nya. Siapa gerangan yang selamat dari 4-4-nya? Siapa yang selamat dari 1 aja sedikit banget? Barang langka, manusia langka. 4 tanda kesialan. 1 aja sial, apalagi 4-4-nya. Apa? Al-hiris, rakus akan harta, rakus akan tahta. Al-hiris, rakus, tamak, rakus akan harta, rakus akan tahta. Hadal hiris. Wajumudul ain, mata yang kering, mata yang enggak kenal tangisan untuk Allah, enggak kenal tangisan kalau zikir, enggak kenal tangisan kalau tahajud, enggak mengenal tangisan apabila qiyamul lail, apabila baca Al-Qur'an, enggak kenal tangisan untuk sujud. Kita udah berapa lama mata kita enggak menangis tatkala kita sujud? Udah berapa lama? Kapan terakhir kita menangis saat membaca Al-Qur'an? Kapan terakhir kita menangis tatkala ingat malam pertama di kuburan? Mungkin enggak terlintas dalam benak kita hal yang demikian tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jumudul ain, mata yang kering, yang enggak kenal tangisan untuk Allah, enggak kenal tangisan untuk akhirat. Tahu enggak kenapa sekarang banyak musibah? Kenapa sekarang banyak bala? Kenapa sekarang banyak bencana? Padahal penceramah kita banyak, pendakwah kita banyak, ulama banyak. Begitu. Tahu apa? Kita kekurangan orang yang pandai menangis untuk Allah. Dulu ulama kita ahli nangis, walaupun nggak bisa pidato, ahli nangis, kerjaannya tiap malam nangis. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Itu kalau orang melihat ada wajahnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, abahnya Habib Abdul Qadir Al-Hawi, bukan tukang pidato, bukan tukang ceramah, tapi wajah yang mencerminkan khusyuk, wajah yang pandai menangis, pandai khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Husain bukan tukang pidato, bukan tukang ceramah, begitu, tetapi tukang nangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dia ceramah, dia pidato, dia mengajar, tetapi tahu gak yang paling dikenal dari beliau apa? Kalau bilang la ilaha illallah, semua yang hadir pada nangis, ketularan sama khusyuknya beliau. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, beliau nangis. Itu yang dikenal. Dan guru-guru kita yang terdahulu semuanya kayak begitu, radhiyallahu anhum ajma'in. Tukang nangis. Itu yang kita kurang nih, orang yang kenal tangisan untuk Allah. Itu di dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya lau baka bakin fil ummah la rahimahumullah, dibukain. Seandainya seseorang menangis, satu orang menangis di dalam suatu umat, Allah akan menyayangi seluruh umat berkat tangisan satu orang ini. Tapi tangisan yang bagaimana? Tangisan untuk Allah, bukan tangisan menangisi harta, bukan menangisi tahta, bukan menangisi dunia. Kita taunya tangisan kalau dia kehilangan kekasih, kalau kehilangan barang, kalau kehilangan benda, kalau kena musibah, kalau kena kematian, bahkan kalau kehilangan dompet atau hilang motor atau hilang handphone. Mana tangisan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini penyakitnya orang sekarang, jumudul ain, mata yang kering, mata yang kering. Waliyadu billahi min dzalik. Minasyaqa arba'ah, termasuk tanda sial itu 4. Al-hiris, tamak, rakus, raka akan tahta dan harta akan dunia. Wajumudul ain, mata yang kering dari tangisan, tangisan akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tulul amal, panjang cita-cita, banyak cita-cita duniawi, mengagendakan segala hal duniawi, semuanya dia rencanakan kecuali akhirat, kecuali kematian, kecuali perencanaan dia buat masuk kubur gagal, berantakan semuanya. Itu yang enggak direncanakan. Dia punya perencanaan buat dunia, tulul amal. Itu kalau ditanya ahli kubur, ditanya kalian meninggal dunia, ada gak cita-cita kalian yang belum tercapai? Semua bakal bilang belum tercapai. Banyak yang belum tercapai, semua bakal tunjuk tangan. Sebab cita-cita manusia lebih panjang dari umurnya. Umurnya cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, cita-citanya bisa 100 tahun. Kebanyakan manusia seperti itu, semua manusia seperti itu. Hakada
tulul amal, panjang cita-cita, tanpa dikontrol dengan dawabit al-adab wasyara' wasuluk, itu yang membuat cita-cita menjadi liar, membuat orang kalap, gelap mata, hingga menunggangi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Tulul amal, panjang cita-cita itu tanda sial. Sama satu lagi apa? Ghaswatul qalb, hati yang beku. Inna ab'ada qulubin nasi mirabbina rahimi qalbun qasi. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang beku, enggak tersentuh dengan nasihat, enggak tersentuh dengan Al-Qur'an, enggak tersentuh dengan zikir. Orang dulu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dilantunkan ayat-ayat Allah tambah iman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Keluar air mata mereka, tambah tawakal mereka, tambah iman mereka, tambah yakin mereka. Masalahnya kita sekarang dibawakan Al-Qur'an enggak tersentuh, dibawakan hadis enggak tersentuh, dibawakan nasihat enggak tersentuh, hatinya udah beku. Tapi kalau dibawakan kabar duniawi walaupun dengan kemasan agama, wah, baru heboh, baru tersentuh. Maaf, orang lebih takut kepada hal-hal duniawi ya daripada dengan perkara-perkara akhirat, dan itu yang terjadi dengan zaman kita ini. Sehingga ketika hati manusia sunyi dari ketakutan kepada Allah Ta'ala, dibuatlah hati tersebut oleh Allah dihukum dengan takut kepada selain Allah. Yang takut sama harga naik, yang takut dipecat, yang takut diambekin, yang takut dengan dengan harta yang hilang, yang takut dengan penyakit, yang takut dengan musibah, yang takut dengan gempa bumi, yang takut hujan dikit, takut banjir, takut ini, takut semuanya. Sampai lalat bikin kita takut, sampai nyamuk bikin kita takut, sampai virus yang nggak kelihatan bikin kita takut, bikin kita bingung. Kenapa? Telah luntur dalam hatinya ketakutan kepada Allah Ta'ala, hingga dihukum untuk takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jadikan semua makhluknya takut dan patuh kepada dia. Dalam hadis qudsi, dalam hadis disebutkan dalam sebuah athar, man ata'a Allah ata'ahu Allah, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang taat kepada Allah, Allah bakal turutin segala maunya dia, segala yang dia inginkan. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala bikin segala makhluk takut dan tunduk kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala penuhi seluruh relung hati kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala keluarkan dari hati kita ketakutan kepada makhluk, kecondongan kepada makhluk yang menghijab kita dari ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.